Oke, saya masih bersama angkatan 2017 dari Teknik Elektro UPH, Pak Winly, Bu Luis, Pak Hans, dan Pak Timi. Ini kita akan lihat eee, klip ya dari mahasiswa UI Teknik Elektro yang membicarakan mata kuliah yang dia senangi dan yang dia tidak sukai ya. Kita coba dengarkan dulu. Elektromagnetik, biasa kita singkat LMAG. LMAG itu kita belajar dasarnya bagaimana partikel yang bermuatan listrik itu bisa menyebabkan ada fenomena-fenomena seperti medan listrik atau medan magnet, dan itu matematis banget sih sebenarnya. Itu rumusnya tuh udah bener-bener isinya simbol-simbol yang gue udah nggak tahu itu simbol apa. Tapi pas gue belajar itu, wah kesannya keren banget gitu, kayak ini anak kuliah banget nih kayaknya ini gitu. Karena LMAG itu telekomunikasi banget, makanya komunikasi banget LMAG. Jadi kan di elektro ini walaupun ada 4 peminatan, kita itu belajar semua dasarnya, dasar peminatan. Baru nanti di akhir tahun kita baru fokus ke satu peminatan. Kita tuh dapat dasarnya teknik kendali. Teknik kendali itu yang menurut gua tuh paling gua nggak suka sih. Kenapa? Itu ilmunya susah banget. Menurut gua itu matematis banget, udah di luar nalar gue. Tapi walaupun konsepnya keren, jadi kayak lu bisa mengendalikan sesuatu, tapi ilmunya tuh kayak wah ribet banget dah pokoknya. Salah satu matkul yang dibilang paling susah sih di teknik elektro. Dan kemarin juga banyak dari angkatan gue yang gak lulus matkul ini. Ada mata kuliah tentang robotik tuh, tapi untuk khusus peminatan yang kendali. Jadi gue nggak dapet sih. Oke, nah jadi itu tipikal mata kuliah yang dianggap momok ya di jurusan teknik elektro dimanapun di dunia ya. Salah satunya yang sering disebut gelombang elektromagnetik karena ngitung rambatan gelombang radio. Terus yang disebut juga teknik kendali ya, kontrol, teknik kontrol gitu ya. Nah itu dia bilang elektromagnetik itu kuliahan banget ya, cool walaupun notasi matematikanya udah nggak kebayang gitu ya. Tapi itu saya suka banget. Nah kalau teknik kendali itu, waduh abstrak, kayaknya sebenarnya cool sih bisa buat ngontrol-ngontrol, tapi gue nggak ngerti banget begitu ya. Nah jadi ada perasaannya ambivalen, sama-sama matematikal, sama-sama abstrak. Yang satu cool karena kuliahan banget, yang satu gue nggak suka banget. Gimana kesan Bapak Ibu? Bu Louis duluan nih, lady first. Mungkin kalau saya kebalikannya dia ya Pak ya. Dia bilang tadi kontrol itu dia konsepnya dia cool, cuman susah ditangkap. Nah, saya kebalikannya Pak. Saya tadi dia LMAG ya. Kalau kita kan medan elektromagnetik ya. Yeah. Nah, itu saya konsepnya iya. Maksudnya konsepnya ya bagus, cuman saya susah nangkepnya, ngegras materinya tuh saya susah. Sedangkan kalau misalkan kontrol mungkin kalau kita dapatnya itu ya dasar sistem kontrol ya waktu itu ya. Nah itu saya konsepnya ya benar kita bisa ngontrol. Cuman kayak awalnya mungkin ada susah, cuman lama-lama kalau misalnya dijabanin satu-satu gitu, lama-lama saya bisa nangkep. Cuman kalau medan elektromagnetik itu kalau bagi saya memang susah buat nangkepnya Pak. Oh jadi kalau sistem kontrol belajar root locus, Nyquist itu gampang ya, juga akhirnya ya. Stabilitas itu oke ya. Saya masih bisa nangkep Pak dibandingin medan elektromagnetik gitu. Oh, oke. Saya kita dengar Yeah. Pak Winly. Katanya Pak Winly doyan matematika tapi katanya nggak suka LMAG. Gimana nih Pak? Entah kenapa gitu ya Pak. Saya suka matematika, tapi nggak sampai se-ekstrim medan magnet sih. Elektromagnet maksudnya. Mungkin karena saya sukanya matematika yang nggak sampai terlalu advance gitu sih. Oh, jadi maksudnya LMAG itu karena matematikanya advance banget begitu ya. Ini jadi menghina sistem kontrol nih, dibilang matematikanya nggak advance nih. Padahal advance juga kan ya. Salah sih, cuma mungkin saya udah langsung takut sendiri waktu lihat integral itu 3 lah. Mungkin tekanan dari batin kali ya. Tekanan batin, integral luas permukaan, apaan tuh ya gitu ya. Oke. Lagi pula di banyak universitas memang gelombang elektromagnetik itu dapatnya lebih awal ya daripada dasar sistem kontrol. Karena sistem kontrol itu biasanya perlu sinyal sistem dulu, shocknya waktu kena sinyal sistem, terus sistem kontrol, udah biasa ini stabilitas dan lain sebagainya. Mungkin sih ada efek itu ya. Kalau menurut Pak Hans gimana Pak? Lebih benci mana?
Dua-duanya sebenarnya masuk ke mata kuliah yang saya nggak suka. Kalau mungkin Yes. medan elektromagnetik itu yang paling saya nggak suka. Terus yang apa tadi, kontrol ya, mungkin tingkat 5 yang saya nggak suka gitu ya. Tapi kalau dibilang sebenarnya saya tertarik sama praktikumnya dasar kontrol karena dia cukup mudah untuk dipahami, terus kayak matematikanya kan dia nggak sampai integral gitu ya, lebih kayak transfer function, masih sedikit kayak terasa seperti aljabar lah, cuma mungkin lebih advance saja aljabar. Oke, oke. Iya, iya. Karena praktikumnya sistem kontrol memang bisa ya dicoba disimulasikan dengan MATLAB dan lain sebagainya ya. Kalau gelombang radio mau ngerasain yang di real life-nya biasanya kalau ngambil kuliah antena ya baru mulai terasa ya. Pantulan Betul. gelombang radio itu kayak apa kalau diukur ya. Jadi kadang abstraksinya memang menyusahkan kita sih ya. Pak Timi gimana Pak? Kesannya Pak? Kan dua kuliah ini tetap wajib ya walaupun teknik elektronika ya. Saya setuju sama Bu Lui sih Pak. Jadi Soalnya iya, sukanya sukanya kontrol, kontrol Pak. nggak sukanya Elmak ya. Kenapa Ya, Pak? soalnya kontrol tuh apa ya? Tujuannya udah jelas Pak. Kita mencari titik stabil. Mulai dari yang simple untuk misalnya kayak kontrol AC nyampe suhu tertentu pakai inverter, sampai yang kompleks buat cari kestabilannya drone. Tapi kalau elektromagnet tuh sebenarnya banyaknya itu bahasan tentang Maxwell, Pak. Iya. Cuman anaknya banyak, Pak. Nanti kondisi kayak gini, dia begini. Kondisi gini rumusnya beda lagi. Itu sih, Pak, yang udah nggak kebayang, pusing lagi, Pak. Oh iya, berarti sebenarnya aspek kayak aplikasinya itu nanti hitungan-hitungan rumus Maxwell-nya kepakainya gimana sih? Itu mungkin ya yang agak menyusahkan ya karena nggak sampai level itu nanti datangnya di saluran transmisi atau antena begitu ya. Jadi baru tahu belakangan ya. Jadi itunya yang bikin kita kurang gitu suka ya. Nah, tapi kan Bapak Ibu semua udah lulus ya karena angkatan 2017 ya, mata kuliah yang jadi momok itu di teknik elektro ya. Ada kiat nggak, ada tips and tricks nggak Bapak Ibu untuk jiwa-jiwa yang tersesat ke teknik elektro bagaimana supaya bisa survive mata kuliah kayak gitu? Pak Timi? Mungkin kalau misalnya di kelas nggak bisa ngerti apa-apa, kerjain PR sama temen itu kunci paling manjur sih Pak. Oh iya, harus pilih teman yang baik juga ya supaya bisa kerjain sama teman terus bisa ngerti ya. Kalau nggak ngerti sendiri kan sedih gitu Pak, kayak nggak tahu harus berbuat apa. Kalau berdua ya usahanya bisa lebih naik dikit lah Pak. Oh oke. Iya. Kalaupun nggak ngerti berdua lebih nggak sedih ya. Nah itu. Oke. Pak Hans, ada tips and tricks-nya nggak Pak buat mata kuliah kayak gituan? Saya setuju banget sama Pak Timi sih Pak. Jadi kalau bisa itu selesai kuliah ya kerjain PR lah bareng, atau mungkin kalau kita kan ada workshop ya, tempat buat nongkrong gitu, sama buat ngerjain tugas. Ya jadi kita mungkin daripada nongkrong di tempat lain, nongkrong di situ buat bahas tugas sih lebih oke. Oke. Bu Luis, gimana Bu? Kerjain PR bareng sama temen atau belajar sendiri? Sama kayak Timi. Oke. Ya kalau enaknya sih kita sama temen ya Pak ya, berbagi beban gitu Pak. Nah, maksudnya ya jangan malu tanya-tanya sama temen gitu kan. Toh juga kalau misal nggak bisa, coba aja pelan-pelan. Nanti kan everything takes process ya Pak ya. Nanti pasti pada akhirnya percaya aja bisa gitu kan, pelan-pelan dijalanin aja gitu kan. Jangan malu bertanya, itu aja sih Pak. Oke. Pak Winly ini yang paling doyan matematika nih. Gimana Pak tips and tricks-nya Pak? Mungkin tipsnya di kelas itu jangan tidur. Bisa mungkin jangan tidur. Catat semuanya. Apapun yang dijelasin dosen itu kalau bisa mungkin di record. Habisnya pasti setiap pembelajaran itu kan step by step dosen bikin. Nah, misalnya satu step aja udah hilang, step ke depannya pasti susah lah mau ngelompatinnya itu loh. Nah, makanya misalkan di kelas itu kita tidur, udah lupa,
udah nggak nyatet, nggak merhatiin, kayaknya maju ke depannya itu susah sih. Walaupun ada teman, mungkin temannya juga kurang bisa. Jadi kita harus tetap catat semua sih. Oh, tapi textbook kayak kontrol sama gelombang elektromagnetik itu kan standar ya, Pak. Itu ilmu udah puluhan tahun. Kalau di kelas tidur, terus baca textbook sendiri, terus tahu-tahu dapat A, bisa nggak, Pak? Menurut saya mungkin, cuma sulit. Habisnya mungkin nggak yang kita baca itu, terus yang kita tangkap dari bacaan kita mungkin nggak selalu 100% benar kan. Nah itu mungkin yang jadi fungsinya dosen gitu. Jadi apa yang kita baca diklarifikasi dosen. Gitu. Jadi yang tahu yang benar itu yang mana. Gitu. Oke deh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu seputar kuliah-kuliah momok di Teknik Elektro. Kita ketemu lagi di klip yang berikutnya.